lagi nongkrong kamu dateng. Iya. Mulai aku. Ojo mulai. Cok, lebih mantap dari Bangladesh. Ini Medan. Apa pasal yang menyebabkan konklusimu Karena ini dia- layak untuk dikasih? Karena dia nyanyi lagu MU. Nah, itu kunci luar rumah kemarin. Itu kunci luar rumah. Ya, kemarin sempet dia nyebarin Hoax. bukan nyebarin. Gara-gara itu memang aku awal-awal. Aku dalam hatiku, ini dokter ngomongin bola pula kau ya. Kau nggak di bidangmu, nggak usah kau sok tahu. Ada di gituku. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apalah ini? Pasukan bermarga. Tirta Mandira Hudi. Yang biasa kita kenal dengan Dokter Tirta. A.K.A. Cipeng. Citok sekarang. Kenapa Cito? Cinta otot. Oh, keren. Siap abang bodybuilder. Ternyata seumuran ya kita ya. Kirain Kirain kau tua. Iya. Enggak, kukira panggil abang. Loh, kok gitu? Kukira kau yang lebih tua loh. Enggak, karena kamu tuh pengalamannya tinggi banget. Iya, Sama kayak suka marah-marah kamu tuh. Kalau aku melihat- kalian tuh udah mandi belum sih? Belum. Astagfirullah. Lah ini podcast ini kan kosan kami. Ya kamu tuh datang ke kosan. Iya, orang lagi nongkrong kamu dateng. Iya. Mulai aku. Ojo mulai. Kok mulai? Boleh aja lah. Enggak, dia ini terkesan tua karena apa? Jurusannya kedokteran. kedokteran. Yang kita tahu kedokteran yang seumur hidup pasti kuliahnya udah dari lama. Terus kayak bijak banget gitu kan. Iya, Pasti udah sekarang. banyak Dulu pengalaman sih enggak. hidup. Udah banyak pengalaman Dulu hidup. sih enggak. Adik-adikanmu di UGM berarti? Enggak sama. Oh, sama aku ya? kan 2009 juga. Oh iya, jurusan Iya. apa kau? Teknik industri. Lulus. Lulus. Berapa tahun? Loh, Kumlot. Kumlot toh. 4,5. Kumlot dong berarti. Iya. Normal itu. normal. Sama kita kumlot. IPK berapa, Ben? Terlalu jeret-jeret nih podcastnya. 382. 38. Apa nak? Kalah aku, 38 doang aku. Kamu 38. Oh, menang ini berarti. Iya. Berarti beda benar ya? tipis, beda Berarti tipis. kalau kumlot itu menjamin profesi ya. Iya. Sukses di mana-mana lah ya. Lebih kritis bener kan? Iya, benar. Tapi ada juga yang kayak ini nggak lulus. Lulus dia, cuman bayar. DO dia. Akhirnya dia rupanya. Jadi ini aku ceritain lah. Udah beres semua. Tapi nggak aku daftarkan wisuda. Nah kenapa? Aku tinggal aja, aku udah main bola waktu itu. Oh yang kau Jadi cerita. jadi aku udah nggak peduli lagi sama Iya, itu. yang di sepik bola. Iya, Cerita, jadi iya, setelah adalah kemarin orang nge-DM aku, ngecek apa sih kalau Nick. Dikti. Dikti. Nik mah KTP coy. Iya, ngecek itulah NPM. NPM. Nomor induk mahasiswa, NIM. Nim, nomor hidup masuk NPM nih. Tanya bojomu. Di Unpad bilangnya NPM. Nomor pokok mahasiswa. Nomor hidup mahasiswa. Nomor pokok mahasiswa. Iya, Tanya kami bojomu. NPM, Hei, kami NPM. bojomu sekampus sama saya. Iya benar. Oh iya, 2000 tapi kan kakak kelas. Iya. Mungkin yang negeri ya. Mungkin Ini belum selesai ngomong. Iya, dicek sama itu Ternyata- mereka. Ternyata statusku DO. Gak beres. Ya, tapi kan karirnya berjalan lancar. nggak bisa lah dong, nggak bisa ya Oki Rengga AMD. Gak ada jadinya. Iya, jadi Oki Rengga aja. Oke aja. Ya kalau mau AMD. Amin. Amin. Mas Tirta. Bentar. Pak dokter terlalu lapar kayaknya nih. Ini ada yang agak-agak berat. Ini loh Yang yang agak berat. kue-kue gini loh. Boleh. Mitos atau fakta? Cerewet lapar. Mitos atau Kalau udah lapar gak mikir mitos fakta coy. Lapar Oh, kan. Nanti kan kontennya kan mitos atau Nah, fakta. nanti kan dibakar. Ya, buat lari. Buat Iya. lari segala macam. Mitos atau fakta? Apa sih? Mas, kamu Dulu tuh- apa sih? Kan bentar, wong Solo. Solo aku. Kuliah nang Jogja. Jogja. Kosannya nang di Pokung X30. Di sama lah. Pogung. Kau berapa? Tapi aku Pogung itu loh. Dalangan. Kau Pogung bro. Pokung dalangan, pokung baru atau apa? Ntar aku tahu baca kau kaya Aku apa kan. Pogung miskin. Pogung apa tuh? Dalangan. Dalangan. Pogung Bronx kau. Enggak, tapi memang benar. Jadi di Jogja itu kan kos-kos sekarang mahal semua tanah. Iya. Pas itu sudah ada coffee shop lantai bumi belum? Belum. Belum. Ah udah ada kita. Oh, udah ada ya? Berarti kok wah kasihan. Aku apa ngomong situ. strata ekonomi tidak Dia sampai di info Burjo itu. tok.
Nongkrongnya nang Warung tutung tahu? Nggak tahu. Astagfirullah. Lah kamu taunya burjo. Ya kan makanya saya bilang saya enggak pernah bilang kalau saya sukses dari nol. Saya kan kosnya di Pogung 30. Depan ada warung tutung, tempat tongkrongan saya itu, warung biasa. Berapa sekosan? Bulanannya berapa kosanmu? Mahal sih pas itu. Udah 1,3 aku. Per bulan aku. Ben-nya berapa, Ben? 1,8 Per setahun. Ya itu Pogung Dalangan. Makanya kan aku selalu bilang aku nggak pernah bilang dari nol. Nah, 1,3 per bulan, 1,8 per tahun. Makanya aku bisa bikin usaha dari Iya. semester 1. Makanya kan nggak. Maaf ya, tapi kan sekarang yang dibahas sekarang sama-sama kulot, Kagama punya usaha. Mantap. Makanya nggak ketemu circle-nya kan. Iya sih, dia Nggak di Dalangan. ketemu. Tapi aku pernah nongkrong deket-deket situ emang Dalangan. Kok bisa? Helmku hilang. Tapi memang benar, bukan ngejat ya, bukan Oke. ngejat. Percaya naik motor, Bang. Naik motor, tapi semester 4. Sisanya enggak. Sering hilang helm di situ itu. Iya, makanya helmnya harus jelek. Iya bener sih. Helmnya Helm harus apa? jelek. Emang INK dokter hitam. numpak apa? Ing. Apa? Helmnya INK hitam. ing. Pada masa itu udah 200 ribuan itu kayaknya. Motornya apa? Wah, aku CBR 150. Oh iya Thailand. kaya. Sip. Motornya apa masnya? Supra X. Ketawanya meleceh ya. Itu pun second. Itu pun semester 4 dia baru naik motor. Iya. Sisanya Naik kuda dia. Itu pun pakai uang beasiswa belinya. Serius kok? Iya. Kok beasiswa pun? Beasiswa. Wah, pinter kok ya. Beasiswa dari semester 3. Bidik misi. Bukan. Yang berprestasi ya? Iya, bidik misi 1, 2, 3 pinter sampai orang ini. selanjutnya Tanoto Foundation. Bidik misi itu apa? Tanoto dia. Oh, sekarang Tanoto Ada, Foundation emang Tanoto sering. Foundation. Semesteran berapa kau? Aku masih 2,1 dulu semesteran. Semesterannya itu hampir 3 juta. Loh, kok mahal? 1,5 iuran, habis itu hitung per SKS. SKS. Oh, beda aku dari paketin. Dia ngambil 24 terus Aku nggak- masih. Iya, aku 24. gede di awal sekitar 20-an, terus habis itu per semester 2,1. Oh, ke dokter. Sekarang udah mahal. Udah mahal. Kau emang sekarang. masuk berapa waktu itu? Masuk 6,5. Malah aku. Jadi masih- bayarnya itu sesuai strata ekonomi. Betul. Iya, 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 Sekarang Iya, sekarang ada mahal. slip gaji orang Tapi tua kasih pinter. tahu. Berarti kau semester 1-2 bidik misi. Bidik misi. Berarti gratis tuh. 3-4 Tanoto. Tanoto. Wah, jago. 3 sampai 8. Wah, anjir, pinter ya. Emang dia. pinter. Pinter ini dia. orang. Berarti Pintar, cuman gak bisa nyanyi aja. kok nggak lurusin karirnya di profesi? Tadinya Aktor jadi aktor. Gimana? tadinya nerusin kalau di dunia entertain gagal. Tapi ternyata survive. Jadi, Nggak minat S2 kau? orang mertua yang minat. Pinter kali orang ini. Iya. Pinter loh. Mertuanya merasa sayang punya menantu cum laude teknik UGM, Enggak. tapi kok nggak Enggak. dilanjutin? Enggak, kau pasti S2. Bukan. Iya, kau pasti S2. Cepat atau lambat. Iya, pengennya sih ya. Pasti dari income sendiri, S2 sendiri. Karena kan dia bentar lagi emang mau nyalonin bupati di sana Oh ya? di kampungnya. Wali kota. Awalnya Enggak ada itu. Dia aslinya tebing Pengen tinggi. S2 karena sekarang S2 luar negeri banyak yang remote kan, bisa dari Zoom aja. Orang ini enteng ini, multitasking gampang ini. Enggak sih. Kayaknya enggak. Anda terlalu baik menyimpulkan. Terlalu baik. Terlalu Dia baik. tidak multitasking, kita akui dia tidak multitasking. Tidak multitasking. Ini aja tadi mau aku makan nggak jadi karena ngobrol. Iya, Bo. Iya, dia lumayan susah multitasking. Jadi fokus di satu, fokus aja. Iya, dia Fokus satu-satu Kalau aja. lagi ke direct aja dah. Kalau misalnya main film aja udah gitu. Salam kagama dulu, gini kita. Kagama. Gini. Aku nggak tahu kagama Gini, coy, kan G. Oh, gini. G. Gini, oke. Oh, UGM. Iya. Dulu tuh ya di kampung, kalau di mobilnya ada stiker UGM, ini orang terpelajar nih. Sekarang nomor satunya UI tapi kemarin peringkat kita nomor Mau berapapun tetap bak kuning meriah gunasan saya bakti. Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Gak dukung. Benar, adik Gak saya dukung. Unpar. Iya. Nggak dukung. Ya Unpar, yes. Unggul, cerdas terpercaya. istilahnya? Unggul, cerdas terpercaya. Apa kau? Umsu. Weh, itu kampusnya anak timku itu. Oh iya, Umsu. Tahun ini Umsu masuk. Nah iya. Iya, anaknya bangga banget ya, anak-anak dari satu keluarga yang sekolah, cuman anaknya dia kuliah. Oh. Dika, masuk Umsu dia. Kampus tepat itu untuk entertainer kayak saya. Istrinya teman apamu? Adik kelas junior, adanya Terkenal. ekonomi jurusannya. Oh, Iya, jurusan ekonomi. ekonomi. Industri. Sorry, TI, TI. industri. Oh, Kau sama. apa? Sama.
Hukum, dia terkenal dia. Oh, terkenal dia. Ya kata istriku dia dulu di Unpar terkenal emang, udah terkenal entertain. Sebelum stand up kau udah bersinar. udah terkenal. Abang-abangan. Mas, kan ini bintang tamunya sampean, ngapain yang ditanya-tanya? Oh enggak lah, saya enggak ini. Jadi katanya kalau yang di Unpar tuh dia dibilang tuh kan kalau dihukum ada abang-abangan, yang ganteng sama abang-abangan. Dia termasuk dua-duanya katanya. Karena istriku tahu. Istri tahu ya. Tahu, berarti emang terkenal dia. Berarti abang-abangan dan ganteng dia tuh dua-dua tuh. Tahu apa dilihat itu. Aser, kamu ya. Terbaik emang. Ya. Wes, bintang tamu Dokter Tirta. Kenal sama istri di mana dong? Kan aku Kan Bandung sama Jogja. di Jakarta kan sama-sama pernah pisah. Sama-sama. Yang kedua gitu, paham kan? Jadi ketemunya pas di Jakarta. Dia pisah, aku pisah. Nggak, padahal ditanya dia nggak soal itunya. Ketemu di mana lagi ngapain? Ya sulit kalau jauh ketemunya pas kerjaan malahan. Nah, ya udah pas kerja aja. gitu Nggak usah ya? ada background itu. Itu ya usah ya. Kalau berdasarkan kamu itu kesannya memang ada komunitasnya gitu. Yang pernah pisah-pisah kumpul yuk gitu. Kau ikut nggak? Tapi dia pernah. enggak. Ini pernah. Bukan pernah, emang lagi. Lagi. Jadi lagi lajang dia. Lagi Gitu. lajang. Dia lagi Tapi sudah pernah. Sudah. Sudah. Oh, berarti kok ketemu di dunia kerjaan itu pasti. Ketemu itu di dunia kerjaan terus pas mau kuliah S2. Oh, emang S2? S2 ITB kan aku. SBM tapi SBM cabang Jakarta. Emang bisa. SBM ITB itu ada di Jakarta, Bang, tapi khusus untuk Emang nggak miskin ini, Bukan, orang kaya ini. Jurusan Maksudku SBM. kok nggak ngambil spesialis apa? nanti tahun depan. Oh, tahun depan. Gabut soalnya. Bentar dulu. Wah, gabutnya ngambil spesialis dia. Jurusannya SBM ITB itu salah satu jurusan paling antik. Asli. Ya emang lah 85 juta. Nah, langsung Dianggap 85 juta per semester SBM 20. ITB dianggap mampu menghidupi ITB-nya sendiri. Kok tahu kau itu? Emang pintar. Mau masuk kayaknya, itu, cuman kan. itu bukan rahasia umum ya? Bukan. Semua orang tahu ya? Itu bukan rahasia umum, itu bukan rahasia. Oh iya benar, bukan rahasia. Itu Dok, maaf dok, ini mau nanya nih. Kita kan biasa profiling. Kamu tuh lahir besar Solo berarti? Solo. Solo sampai SMA Solo terus? SMA Solo. Oh. SD Kanisius. Wih, SMP CC. PL, SMA Regina Pacis. Ya kan gue bilang, dari nol dari mananya? SD ku Berarti Kanisius. kamu tuh dididik secara Katolik. Ya emang, karena aku Muslim 2013. Iya. Adil, jadi bapakku Islam. Ibu Katolik. Kenapa mempercayakan pendidikanmu masuk semua karena disiplinnya atau Katanya ibuku yang minta, katanya ini anak tunggal kayak potensi. Jadi aku pas lahiran diceritain tuh, pas lahiran katanya aku tuh susah lahir. Jadi kepalanya susah lahir, jadi dari ya lahir aja udah ngeyel emang? Iya. Udah terus disuruh keluar. emakku katanya cerita kan zaman dulu masih percaya mitos fakta. Ini kok susah lahir kayaknya orangnya keras kepala. Iya. Katanya, keras kepala, ini akan suka. Ah gitulah pokoknya almarhum emakku tuh. Namanya emakku namanya Selamat tuh. Kok selamat? Yang Selamat, emak dari mama ya kan. Iya. Terus aku akhirnya di sekolah di Katolik karena biar berhadapan sama bruder sama suster. SD Kanisius, SMP PL, SMA Recin. Usulin. Oh. Lalu ternyata omongan yang tuh terbukti nggak? Terbukti lah. Enggak sih, saya sih patuh, sabar, dan tenang. Yang di frame udah kelihatan kan? Ampun, pengen kali ku tackle 2 kaki deh. Anda sabar loh, Sarah. Saya nge-branding diri sabar saya sekarang. Dok, menjadi anak tunggal apa rasanya dok? Penuh target aku. Bapak ibuku tuh selalu target. Jadi aku dikasih kayak revenue dan punishment itu dari SD. Dari SD itu Dari SD, udah biasa. Oh, Misal, bukan reward, misal. revenue, bukan reward ya. Bukan, revenue. Kenapa? Revenue dan punishment. Misal. Jadi misalkan kan aku anak tunggal, jadi bapak ibuku tuh kan career path-nya dia profesional dosen keuangan yang akhirnya jadi pegawai bank. Jadi dia selalu bilang, kamu nama baik itu adalah pintar dan karir. Kamu anak satu-satunya. Kalau kamu nggak pintar dan karir, nama keluarga kita akan jelek nanti kalau di luar. Kita bilang. Jadi dari SD udah di brainwash kayak gitu. Jadi kalau kita misalkan aku butuh PS1, pas itu kan PS1 sama Nintendo, dikasih syarat, kau harus ranking ini, nilai harus segini, average segini, baru nanti ku kasih kau ini, bonusnya ini. Dan bener ketika aku straight ranking 1 pas itu, dikasih PS1 gitu. Jadi terbiasa, tapi kalau gagal kayak contoh, kelas 4 aku berantem sama orang, berujung dikeluarin, yaitu dihukum. Berujung dikeluarin. Apa? Dikeluarin dari sekolah.
Ya cuman dihukum, dijemur sih. Dikeluarin dari kelas, Dikeluarin dari kelas. disetrap, di bawah sinar Dan matahari. dia nggak suka, mereka nggak suka kalau aku seperti itu. Itu beneran berantem cuman perkara karena dulu kan aku kurus, kepalanya gede, dijulukin ganden. Ganden itu bahasa Jawanya palu. Jengkel kali aku digituin, aku tampar, pok, nangis diaduin, ya udah dihukum. Bentar. Kalau dilihat dari gaya-gaya didikan bapaknya kayaknya ada Semi darah-darah Fisik, militernya fisik, gitu. bener. Fisik pasti ya? Hukumanku fisik. Paling Jadi, parah apa, Dok? pada waktu kelas 3, kelas 4. Jadi aku naik sepeda ngisengin orang, setangnya aku hajarin temen kan. Bawa belur, ya diajar sama bapakku. Dok, tapi tunggu dok. Moncrot. Kau ada darah Cina ya dok? Sampai berdarah. Ibuku Cina asli. Wah, marganya marganya Han. Han. Bapakku Jawa asli. Jadi Bapak Jawa, sudah beda ibu agama, Cina. beda budaya. Udah culture semuanya beda. Jadi Beda kalau banget ya. ya bapakku Wongso di Mejo, dia Boyolali Sambi, tani dia di sana. Jadi rumahnya di Boyolali Sambi ya rumah-rumah desa biasa gitu. Sementara Yang didiknya mama juga profesional kalem. di bidang keuangan. Papa mama keuangan semua. Dan ketemunya pas di UNS mereka. Oh, sama-sama kuliah di Iya. UNS. Yang Islam siapa? Bapakku. Bapak. Oh bapak Islam. Islam dari lahir. Terus ibuku itu Wat Gandul, Semarang. Kan Semarang Totok itu. Kalau ada orang Semarang di sini Wat Gandul ya Cina semua orangnya. Oh gitu. Nah, tapi kalau lahir bapaknya Jawa, marganya hilang. Jadi aku nggak punya marga. Ya betul. Patrilineal lah. Karena Iya. kita ngikutin bapak kan. Betul. Yang ngomongnya Hopo. Kan Apa? Cina Semarang. Kalau orang Solo namanya Hepo. Hepo. Ah, benar kali. Apa? Apa? Seorang Semarang. Jadi Koki udah datang. Koki udah datang. Masakin Koki udah Koki. datang. Indomie. Pasien satu nyemak. Pedas nggak? Nyemek tapi telurnya 3. Ya, telur 3. Telurnya diaduk. Terserah kau. Mau telurnya dipisah, diomelet, terus dicampur, dicacah nggak apa-apa. Udah. Intinya telurnya 3 aja bikin. Udah ini telur 3. Terserah. Kalau nggak mau saya Indomie 1. Nah. Saya nggak mau ngomong kalau telurnya Pedas 3. nggak? Sedang aja. Sedang Drake. Pedas ya nggak apa-apa sih. Nah, aman dia. Nah, jadi hukumannya fisik, beneran fisik. Fisik. Enggak, sorry. Fisik ini gimana? Dipukul itu kan fisik. Tampar pukul. Biasa. Biasa. Tak kirain Biasa maksudnya- itu. Tak kirain maksudnya ngangkat gentong air sampai ke bukit gitu. Matamu Ah, itu kayak. maksudnya Yang fisik. Ya tapi Cina kan gitu kalau mau kungfu gini. Tapi kan mamanya yang Cina. Itu kan Yang itu memang- film. Itu di Cina asli enggak ya? Enggak, hukumannya fisik. Dan aku saat itu ya biasa aja. Meditasi ya, meditasi dihukum meditasi. Sabar, saya sabar. Sambil megang kendi arak. Oh, anak SD minum arak. Anakmu itu. Tapi Dok, maaf Dok. Kalau yang paling parah diantem orang tua apa Dok? Yang ingat kali. Nakal banget itu. Ngapain? Sudah, ya itu berantem sama temen, mukul temen. Mukul temen? Terus dilaporin, guru lapor, terus orang tua tahu di rumah, wah kamu mukul temen ya, aku dipukul kan. Beda sama zaman sekarang ya. Pukul. Kalau orang tua Pukul tahu. kok, mamaku masih ingat yang gebuk malah ibuku. Oh, ibu Moncrot malah? sini. Iya, berdarah sini semua. Kamu? Iya. Berdarah ini? Iya, biasa aja itu. Ya nangis tapi habis itu tahu tuh Ya salah. kan ibunya kungfu. Tapi wajar. Iya, iya, Saat itu ya nggak marah emang. Pola salah. didik Iya. pada masa itu. Jadi emang reward sama pun reward kok revenue sih, itu mah duit tadi. Loh, tadi udah tak Ya bilang. namanya kan pikirannya uang ini. Oh iya. Oh jadi selama ini dokter bilangnya uang. Ya emang kalau kita kan hidup pakai uang. Oke. Kacau nih. Orang Kacau nih sahabat ini. Jadi Sahabat ini. ya bener sih. Kalau iya Ben. Ya, tapi kan mereka butuh uang juga. Betul. Makanya prakteknya 3. Betul. SIP-nya 3. Kalau nggak prakteknya 3 kan nggak dapat uang Betul. banyak. Ini balik fokus Balik lagi. aja. kita Fokus, fokus fokus. ini. Biasa kalau kecilnya ada ADHD kayak gini, gampang distract. Oh iya. Betul, diagnosanya itu. Jadi ya rewardnya dikasih, hadiahnya ada, jelas hukumannya ada. Hukumannya jelas. Jadi dari dulu tuh sudah ada stepnya. Oke. Kalau hukumannya ringan-ringan paling dikunci di gudang. Oh. Dok, tapi kamu sebandel itu berprestasi juga. nggak? Dikunci Iya. di gudang ringan loh. Kunci gudang ringan itu. Loh, tapi iya Ben, aku Ya tuh kalau sering dibanding kali- dipukul tadi bekecap. Iyalah, aku sering kali dikunci nggak boleh masuk rumah sampai malam sampai jam 8 jam 9. Ya kau kriminal. Yang memang. SMA malah lebih parah. Kegiatan-kegiatan. Bentar. SMA kenapa? Mantan berantem bapak. Oh, Udah ngajak one by one tuh ya? One by one, gede. Nggak terima. Nggak terima aku. Karena dua orang ini merasa dua-duanya benar. Iya, terus bapakku yang ngalah ya. Ya pergi bapakku. Bentar. Bapaknya Di yang rumah pergi. Di rumah ada gudang, rumah gede waktu itu. Enggak kecil, cuman rumahnya karena ya rumahnya tuh gitu sulit
diutarakan dengan kata-kata. Oke. Pokoknya ada Tapi- gudang yang memang isinya tuh buku-buku ya dikunci di situ aja. Gedung terpisah, bangunan terpisah. Iya. Ya, Orang enggak, berada dalam satu berarti komplek. memang. Ada garasi nggak? Emang Bang? berada. Ada garasi ya? Ada garasi Pakai- 3 mobil aku. Oh, iya. Oh. Nah makanya kan aku bilang, aku nggak pernah bilang dari nol. Iya kaya berarti. Wah, Mantap. baru kali ini lah ada orang kaya kita nggak bisa ngapa-ngapain tuh Iya, kayak iya. dia. Di sini orang kaya tuh malu Kok bisa? karena kami cengin. Mau cengin apa emang? Itu makanya punya mbak nggak di rumah? Nggak punya. Oh tapi iya sih tinggal di sana nggak butuh mbak memang. Soalnya anak cuma satu, jadi walaupun Oh, iya, iya. aku dibiasain sendiri. Ya, Bapak ibu apalagi kan, pola didik tadi kan. bapak ibuku tuh bukan Betul. pengusaha tapi karir, Iya, iya. pegawai profesional. Kantoran. Jadi- Bener-bener pegawai sampai pensiun. Iya, bener, sampai pensiun. Bapakku pegawai seumur hidup. Sampai sekarang pun dia masih Konsultan. Komisaris. Iya, betul. Dia nggak mau punya usaha, nggak mau. Emang pola pikirnya di situ. Suka di situ, suka Bankir. suka jadi bankir. Nah keluarga mama nggak ada yang punya usaha kan Cina? Nggak ada, arsitek. Saudara saya ada arsitek. Oh, adiknya, adik kandungnya punya usaha truk. Usahanya tuh. Terkecil-kecil kan? Trik Enggak, mainan kan? truk kargo beneran. Oh, kira ditarik pakai Kirain tarik. Adik kandung punya usaha kargo. Wong Suge. Wong Suge. Tapi ibuku satu saat adik bang bungsu bertiga, ibuku bertiga bersaudara. Ibuku bankir, yang ke tengah ini jadi pengusaha truk, yang ini jadi kerja di Hitachi. Kerja di mesin-mesin lah di Cikarang. Oke, pabrik. Pabrik, tapi memang Engineer. jago matematika, ya alumni Berarti ATMI. kan Cina kaya. Nggak kaya-kaya banget. Jadi disebut kaya enggak, miskin enggak, tengah. Tengah lah ya. Tengah. Karena nggak punya pembantu, soalnya 9 to 5. Jadi pas bapakku ngantar sekolah, ya aku pulang sendiri. Pulang ya naik becak sendiri atau sepeda sendiri. Oh, Itu beneran. mandiri ya. Makanya pas goes ultra, gampang. Masih bisa 500 kilo aku. Masalah memori, aku pernah ini Pernah. dulu. Kalau goes biasa, karena memang sepedanya ya area situ. Enak. Tapi bentar, waktu kecil apa cita-cita? Apakah udah langsung dokter memang? Nggak ada, karena emang pinter, Pak. Kelas 2 aku ranking 2, kelas 3 sampai kelas 6 ranking 1. Aku siswa teladan, jadi siswa teladan itu lomba semua akademis sama teoritis sama praktek. Itu aku nomor 3 sekota Madya, kalah sama SD 15-16. Di SMP aku memiliki olimpiade matematika itu 2 kali, biologi sekali IPA. Yang emasku tuh di IPA, di SMA. SMA tuh olimpiade fisika, kimia, matematika, biologi aku tembus semua di provinsi. Wah, awesome. Luar biasa. Di masa itu, apakah balance dengan main? Main, balance aku band-bandan, ada bandnya, orangnya masih follow-followan namanya Aditya Sasmita, band-band aku pegang ritme. Oh, jadi kamu tuh bukan tipe Bukan yang yang- butuh buku perpustakaan pulang. Enggak, aku tipikal orang nggak pernah baca tapi jago. Jadi sekali Bisa diadu aku. sekali lihat langsung ngerti, Iya. nempel. Iya, boleh diadu kalau gitu. Oh, daya tangkapnya cepat. Dulu, banyak anakku- ngobrol, banyak ngobrol nih, daya tangkapnya cepat. Nggak nyambung dia soal kayak gini akan Dia kalau udah ngomongin akademis udah nggak malas. nyambung dia. Apaan sih ini kayak topik obrolan apa sih? Gitu. Kalau memang daya tangkapmu cepat, Enggak, pertanyaanmu ngaco. udah tahu. Pasti dia bilang Coba "Kalau bisa dianalisa sama dia. daya tangkapmu Coba. cepat, kenapa kok nggak jadi kiper gitu pasti. jadi kiper. Tapi Mbahmu kiper. maksud aku Enggak, mbahku yang kiper. Oh iya. biasanya Dok, Bapak kiper. makin seiring dewasa tuh kan atau cewek, atau main-main, biasanya kendor biasanya kan. Apa Belajarnya. yang kau lakukan untuk tetap stay belajar gitu tuh? Gimana ya? Masalahnya Apa pola asuh, pola didik kah orang tua? mungkin karena bapak ibuku itu memang ngasih target tapi nggak membebani gitu loh. Jadi aku aja bimbel tuh baru SMA kelas 3, nggak pernah bimbel sebelumnya. Ketika mau kuliah. Iya. Itu di Ganesha Operation Solo. Masih ada fotoku di situ. Ganesha Operation Solo. Ngapain fotomu ditaruh di situ? Karena aku satu-satu yang tembus FK Undip sama FK UGM. Sekali. Jauh. Satu Oh, kota. lolos Sekali lulus dua. FK Dua Undip, kampus. FK UGM. Keren ini orang Dua-duanya memang. tembus. Ada di fotonya. Kayak ini ya, tempat makan yang Yoi. datengin artis-artis. Sekarang kalau dilihat, wih orang ini cerita gitu. Jadi memang gimana ya? Memang kalau katanya aku sadar diri, aku discuss sama, kan sekarang kalau sama bapak ibuku kayak brother ya. Jadi Ya, kayak ya. udah dulu agak galak, sekarang ngobrol santai. Mereka pun ngakui aku fast learner. Talentnya tuh gampang belajar, tapi nggak bisa fokus. Jadi Nggak kayak bisa orang fokus ADHD. satu, Jadi aku ya. tuh didiagnosa sama dokter anak itu memang ada ADHD. Jadi gampang belajar ilmu banyak, tapi untuk fokus ke satu bidang tuh sulit. Jadi misal aku lagi ngobrol, terus tiba-tiba ada pintu buka itu, kelihatan aku Ke-distract. Ke-distract pasti. Tapi kalau multitasking aku belajar semua hal itu gampang. Cepet. Tapi nggak boleh ada yang ganggu ketika Nggak aku boleh. lagi seru gitu. Nggak bisa. Jadi fokus bener-bener fokus, tapi begitu suruh detailing nggak bisa. Makanya pas jadi dokter, praktek, beres, usaha.
usaha beres, balik lagi dokter. Kayak gitu terus aku. Kamu gimana nanti lagi? Saya mau ngambil spesialis apa lagi? Serius bedah? Enggak, spesialisnya SPKU. Dok, ini ada sesuai paket, passion. gitu. Pengennya di bidang sport, ya, sesuatu yang nggak ada bedah. Nggak ada bedah. Kan sport sama KFR nggak ada bedah. Kedokteran fisik rehab nggak ada bedah. Okupasi K3, keselamatan kerja itu ada spesialisnya nggak bedah juga. Iya. Walaupun aku dulu hobi bedah, suka. Di IGD aku memang suka yang ada darahnya. Tapi nggak berhubungan sama anak kecil. Aku takut sama anak kecil. Tadi lulus 2, Undip dan FK Undip, FK UGM. kenapa nggak ngambil yang Undip. Undip? Karena FK UGM gedungnya lebih bagus, Bang. Wah, pilihannya Faktornya itu. Radio Putro. Faktornya gedung. Jadi ini ada memori, bukan ngejek FK Undip. Aku Iya. tuh FK Undip udah pasti masuk, aku udah pasti masuk karena ujiannya itu yang Star Olimpiade. Aku masuk 2 besar ujiannya. Terus ternyata saudaranya, temannya mamahku itu S3 di sana. Di Undip. Iya, jadi sudah ada privilege kalau sekolah di sini ada teman mama, jadi gampang lah. Wes udahlah, secara itu masuk Dan- formulir, dan ada orang tuh, ada lagi. bisa Ada Dititipin keluarga mamahku juga Wat Gandul kan, Iya. Semarang, jadi aman lah, Tembalang lagi. Nah, singkat cerita, iseng lah ngambil, wah FK UGM nih, buka pendaftaran utul namanya, ujian tulis. Iya. Ujianku tuh di gedung Radio Putro, jadi ujian UGM tuh semua kampus. Oke. Tempat ujianku tuh di lab patologi anatomi lantai 4 gedung Radio Putro. Jadi tempat ujianku itu tempat patologi anatomi. Yang ini loh, yang ada preparat-preparat diawetin, rahim diawetin. Disitulah pertama kali aku ngeliat peserta nangis, Bang. Dan aku selesai. Karena Nggak selesai. Dan aku tuh selesai. Aku tipikal cyber kan. Nggak selesai orang ini. Belum selesai kan. Aku ngumpulin pertama. Nangis sampai seorang ngumpulin. Terus sih, abang nggak selesai? Gampang. Nambah nangis. Makan aku. Wong Jone ora ono. Cyber kan kompetisi. jahat nih Suneo emang. Iya. nih. Kompetisi, kompetisi. Itu Nobita tuh ngasih Iya, yang terus lain. habis ujian itu FK Undip keluar tuh hasilnya pertama. Wah, keterima. Terus FK UGM hasilnya tuh keluar pada waktu ujian nasional hari pertama. Ujian nasional hari pertama udah keluar hasilnya, kamu keterima. Terima lagi FK UGM. Makin gini ngerjain soal di sekolah ya, di recis ya. Lihat Uwan gini doang. Belum keterima. Sorry. Oh, Ya, tapi kan harus diselesaikan. Kalau nggak lulus SMA-nya kan nggak keterima Definisi juga. Ya, dia ini Tapi kan juga. UN gampang udah. banget, coy. Uwan itu bagiku Iya, gampang banget. gampang Bener kan? banget. Gampang aku. Tes dulu boleh. Kalau Aku tuh- sekolah Katolik dikasih soal UAN. gampang. Uang tuh paling gampang. Uwan tuh gampang. Nggak cerita. Uwan tuh ya, kan ujiannya 4 ya, 5. cerita. IPA, kita ujian Uwan tuh IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, bener kan? Iya. Aku tuh yang nggak cepek cuman bahasa Indonesia, Yang nggak cepek. nggak Iya, cepek. iya. Jadi maksud gini, kan sekarang banyak nih orang tua muda yang anaknya baru 10 tahun, Ya. umur belasan. Kalau menurutmu gimana ngambil baiknya ya? Aku sih izin, kan aku sama mantan istri masih baik ya, 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 hubungan ya. baik banget. Jadi pendidikannya akhirnya mantan istriku bilang pendidikannya ngikut aku. Pola didiknya. Iya, karena aku udah bilang anakku cowok dua-duanya umur Iya, 9 si sama Hanapi sama Irfan kan. bukan. Siapa itu Hanapi sama Irfan? Dia selalu. Siapa itu? Dia selalu kalau ada anak orang pasti sembarangan Irfan. Pasti Irfan ada kesebut. Orang Jawa dia, Sopo sama Jaro. Mulai gitu. Al sama Rio anaknya. Iya. Nah itu pendidikannya akhirnya yang keilmuan itu kita yang les tuh hanya bahasa Inggris sama ngaji sama Ngaji renang. dan bahasa Inggris. Nah, jadi lesnya tuh malah di bidang bola sama renang. Ngaji kenapa dilesin? Ya, karena sekolah Di Al-Azhar ngaji. disuruh Disuruh ya? udah. Ya, Maksudnya kenapa nggak orang tua yang ngajarin ngaji? saya ngajarin matematika. Sesuai bakat ya. Saya sadar diri, Bang. Ya, saya sadar diri. Kalau jadi imam oke, hafal semua saya. Tapi kalau suruh ngaji. Ya harus cari yang lebih jago kan. Ya, betul. Saya ngajarin matematika. Betul. Anda kertas nih. Betul, dan bidangnya matematika. Dia tadi, baru tadi lah ada pertanyaan, udah tiba-tiba nggak langsung jawab tapi diam menyeringnya dia. Sisanya tuh biasanya tak dulu. Kalah itu. Tadi dong, Nek. Ada juga berhenti. Tapi ibunya jago ngaji. Ya itu, Alhamdulillah. karena memang betul kalau ngaji itu kadang kalau kayak kita bisa ngaji tapi tajwid dan semuanya kan kadang nggak pas. Iya. Makanya Alangkah kalau lebih baik ngaji, kalau guru yang ngaji. lebih ahlinya Betul, lah. betul. Bahasa Inggris Menyerang menyelamatkan, menyelamatkan. Dia ngasih problem, ngasih solusi. karena kan rekan seiman, cuman masih Kalau aku nggak ditolongin. santai kawan.
Cuman malah yang kenapa? Ketawa. Ya Ketawa ketawa dia. masa nggak Ketawa ketawa? dia. Nggak bisa ngaji. Lagi serius ini? Ngaji lah. Oh, ngaji bisa. Sorry dok, gini dok. Berarti cara didikmu, ini sekarang kan maksudnya nggak setiap hari sama kamu kan? Kau kenapa sih maju kali Kalau ngomong jatuh kan minggu. nanti. Jadi aku sudah bagi pasti. Setiap minggu. Kayak gitu juga, reward dan punishment. Iya, sudah tahu dia. Bahkan sampai sekarang mereka pun tanpa, misal aku lagi kerja pun mereka udah tahu, jangan nanti dimarahi papa, udah tahu. Oh, Jadi oke. tanpa kita Wis, taruh itu, terus, Taruh. ini loh. Taruh. loh, cok, lebih mantap dari Bangladesh. Ini Medan. Kita kasih waktu makan Cuan ini. 5 menit. Cuan ini peluang. Wis, sabar, nggak semua mau Enggak dicuan-cuanin. semua dicuanin. Kita udah cukup cuannya dari film aja. Pelan-pelan nggak sabar. panas, pelan-pelan panas. Pelan, mangan aja. Ini tuh sengaja nggak pernah kita kasih on air karena kita jaga eksklusivitasnya. Iya. Wah, enak kali. Ini Beneran. beda. Wis mangan sih. Mangan aja. Panas, Cuk. Kata Iya, sabar. Makan aja. Ya panas. Ini di-cut dulu 5 menit. Nanti dulu. Iya, Ini Biar aja dulu aja, sambil biar menunggu. dia sambil dingin. Oh, berarti gitu ya. Tapi kamu pernah main fisik nggak sama anak yang umur paling gede berarti? Hukuman mentok di gudang. Gudang. Kunci Ya, gudang. ya, ya. Apa pasal yang menyebabkan konklusimu Karena ini dia- layak untuk Karena dikasih? dia nyanyi lagu MU. Enggak, itu kunci luar rumah kemarin. Itu kunci luar rumah. Dia nggak berani lagi tuh. Iya, Nggak berani lagi ya. Kerja sama temennya. Kan dapat parenting seperti itu yang keras dan merasa berguna. Kenapa tidak menerapkan itu ke anak? Itu menerapkan itu aku. Nggak, tapi kan Keras. tidak fisik. Maksudnya kan tidak fisik. Jadi. Fisiknya nggak sampai gebukin. Karena masih kecil. Ya, ya, ya. SMA nanti berarti ya, Bre? Paling kelas 5 gebukin. Ada target. Paling target gede ya. umur berapa emang? 9. Oh 9 dan 6. 6 tahun. Iya, Oke, jadi oke. kenapa kok akrab kan kalau di video orang-orang di Jogja pun tahu seakrab itu karena memang ya itu pola parenting dari bapak ke aku. Ternyata bermanfaat. Jadi hukumannya yang kenapa sampai gudang tuh karena dia nekat nggak garap PR terus berkali-kali dan dikasih kesempatan terus ketika dibilangin guru bantah. Tahu dari mana? Karena aku akrab sama guru. Anakku buat masalah apa? Ini. Wah, sini kau. Kepro pakai buku dulu. Tar, Ya, jangan ini membantah guru. Persis kurikulum Jadi aku nggak- 94 yang ketika Jadi aku nggak mukul pakai tangan, mukul pakai buku. Iya. Wah, Tapi kan bukunya di tanganmu itu. ya betul. Siapa tahu Tapi ilmu-ilmu lengkap. Tapi dia dari- ngaku, ya saya salah. Karena kan gitu. kalau skin to skin tuh kayak ada dendam yang lebih. Dendam. Oke, gini aja. Begitu habis itu salah kamu fatal, kamu udah nggak garap PR, bantah guru itu nggak sopan. Tahu dia hafal. Iya, iya. Kunci gudang habis itu besoknya biasa aja. Karena dia tahu dia salah. Iya, iya. Oke, Tapi gini. ketika bentar. Iya. Iya, sabar. Aku ini menarik Tapi nih, ini menarik. Iya. Tapi ketika Jangan parah. Enggak, ini menarik karena dia mau diterapkan sama dia. Bukan mau diterapkan. Selesaikan, cepat. Tapi begitu dia jago, dia nagih. Itu aku suka. Berhasil. Contoh, Pak, sesuai janji. Aku kemarin renang 25 besar. Mana hadiahnya? Top up game. Top up. Tak top up. Oke. Iya. Top up. Bahkan Terus- lebih dari yang dijanjikan. Enggak, sesuai. Oh, sesuai. Dia nggak mau lebih. Ja. Nanti kalau udah 3 besar, transfer segitu. Oke. Top up segitu. Dia top up buat FIFA. Oke. Oh, main food. Main food ya? Main FC. OVR-nya 110. 110. Apa timnya? Real Madrid. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Daripada MU? Daripada Enggak, MU. dia fans Real Madrid. ya Iya, udah, bagus. Oke, itu tim juga tim bagus. Maksudnya. Kalah 4-0 kemarin. Ya udah PSG lebih bagus sekarang. Dia tahu kok PSG lebih bagus. Oke, gini. Ini dia pertanyaanku adalah sekarang ini di media sosial kan banyak kali parenting. Anak jangan dibentak nanti itu semua segala macam. Sebagai seorang dokter dan sebagai seorang ayah, pandangan tentang Nih, gimana nih menarik nih. iya. Iya, karena kita ini cenderung punya anak semua. Dan parenting itu kayak beda-beda gaya. Ya, ini- terangkan itu maksudnya apa? Terangkan. Ini kita cenderung punya anak semua, tapi cenderung ada satu yang nggak punya istri gitu. Nggak usah itunya. Nggak Ini usah kalau pertanyaanku Ya kan adalah masalah parenting kan harus dua. Udah, jangan di distract. Udah iya, fokus iya, ke iya. pertanyaan. karena ini benar. Menurutku aku pengen kasih didikan yang keras karena aku dididik yang lumayan keras sama orang tuaku, tapi aku disiplin. Nah, tapi melihat media sosial, anak jangan sampai dibentak, nanti trauma semua segala macam. Gimana? Itu gimana cara mengatasin itu? Aku jawabnya sebagai bapak aja ya. Iya. Jangan sebagai dokter ya. Ya. Iya. Karena bukan bidangmu toh dokter anak. Iya, jadi pembentakan itu adalah tergantung dari skala kesalahan yang dibuat oleh anak. Baik. Baik, kalau misal kesalahannya kita tolerir, kayak contoh 1 tambah 1 berapa? 10. Wah, itu nggak apa-apa. Oke, kesalahan akademis masih bisa. Itu nggak perlu sampai Nggak perlu tak bentak, pasti kuajarin, dinasihatin, bla bla bla. Kesalahan yang pasti dibentak kalau dia ngelakuin tindakan yang menjurus pemukulan,
Melukai orang lain. Ya, kemarin sempet dia nyebarin Hoax. bukan nyebarin Aku nggak tahu. Anaknya buzzer. Buzzer. Nggak tahu aku. kemarin Ini fans MU, fans berat. Jeng. Nggak tahu. aku. Jadi Biar makin benci. biar sekaligus masukan. Jadi kan aku sudah YouTube tuh parental. YouTube tuh udah parental. Oke. Tembus tuh ada YouTube Short anime judulnya Bang Gatot. Oke. Lu cek aja Bang Gatot itu ternyata Isinya kartun tokohnya itu tapi kartun anak kecil gitu. Terus dia kan sudah kuajarin kan, anakku tuh udah dapat edukasi seksual dari kelas 2 SD. Terus dia iseng, dia nggak ngomong sama aku, iseng nyebarin itu ke temennya 3 orang. Wih, lucu Si Bang kali. Gatot. Ngomong gini, kau nonton ini ya di rumah nanti. Ya, kau nonton ini di rumah, lucu kali ini. Pengedar dia ya. Ajar kan. Terus dia pulang tuh ketawa-ketawa, aku nggak tahu pulang futsal kan. Bener dong, sore di telepon sama orang tua murid. Pak Tirta, Alfa ini menyebarkan video Bang Gatot simbolnya. Aku panggil, kau, Alfa sini kau. Ya apa? Kau nyebarin Bang Gatot, ih lucu Pak, salah mereka nonton sendiri. Kalau Alfa kan ini nggak tahu, itu kan, ya kenapa kau sebarin? Lucu itu, ya lucu bagiku. Puar langsung. pakai buku. Gue buku. Kalau hal-hal kayak gitu tuh kok Gak ada, itu nggak nggak saklek. boleh. Saklek. Saklek itu coy. Berubah dong dia dari cengengesan tiba-tiba hop. Nangis langsung, nangis tapi habis itu nunduk, nggak nangis lagi. Ya salah Pak, itu porno. Ah, kalau kau udah porno ngapain kau sebarin? Itu kan keluarga sebelah kan punya adik kecil. Ya salah Pak, minta maaf besok minta maaf. Besok minta maaf Ke rumah itu. ke rumah. Jadi minta maaf ke orang tuanya. Iya, minta maaf ke temennya, minta maaf besok nggak diulang lagi. Sama adiknya pun berlaku, adiknya pernah masih makan nggak enak, dilepeh di depannya. Nggak enak. Udah, habis juga. Jadi kedisiplinan itu dilatih, akhirnya dia tahu bahwa ini salah, do and don't ya. Tapi kalau soal sekolah nilai jelek, dia nilai paling hancur bahasa Jawa. Datang 60. Kenapa kau nggak bisa bahasa Jawa? Ah, bahasa Jawa nggak buat kita kaya, Pak. Kok gitu kau? Itu budaya. masa anak ngomong gitu dia? Nah, anak sekarang tuh Kok kritis. bisa Aku ngomong bisa taruh. gitu Kau ya? lihat video TikTok anakku dah. Kok Kau bisa lihat itu ngomong yang- gitu Yang konten ya? sama anakku tuh, yang aku konten tentang bola, diajak kritis. Aku nggak bohong itu. Kau kalau aja ngomong anakku dibantah. Saksinya timku semua dibantah. Bentar. Apakah ketika melihat si A atau anak Iya kayak aku pas kecil. Pas Udah langsung tahu arahnya ya. Jadi itu nggak apa-apa. Tapi kalau misal kita setiap masalah dibentak atau dipukul, ya jadi masalah. Soalnya gini Bang, kalau misalkan dia bullying atau dia melakukan kegiatan-kegiatan yang kita tahu gedenya tuh pelecehan, terus kita nggak ngasih hukuman keras, dia nganggap itu normal nih Bang. Nggak apa-apa gitu. Tapi kalau anakmu dipukul sama kawannya di luar, Aku tanya dulu. Ngadu. Oke. Sudah pernah kejadian, Heeh. bocor kepalanya. Kepalanya siapa? Kepala yang kedua. Jadi Oke. sininya salah bibir bocor. Kalau yang pertama bocor 2 kali. Oke. Yang pertama tuh bocor 2 kali, yang kedua Bibirnya pecah. Bibirnya pecah. Aku tanya, yang mulai siapa? Aku. Terus aku yang mulai, terus aku yang didorong. Kau nggak marah kan? Enggak, biasa. Yowis. Udah normal. Dan aku tanya gurunya nangis enggak, ketawa-ketawa aja. Oh. Anakku udah dijahit 2 kali. Kemarin kan aku share 8. Dia berantem sama adiknya, terus ininya kena tembok. Yang kedua dia berantem sama temennya, tapi dia yang mulai duluan, aku yang minta maaf. Ya. Kalau anakku yang salah, aku yang minta maaf ke anaknya. tapi kalau misalnya dia dipukul gitu, Ku tanya dulu, sejauh ini sih nggak ada yang berani. Oh, enggak. Sejauh ini Dengan ada track orang record. yang mulai duluan ya. Rata-rata Alfa duluan yang mulai. Iya, dia memang provokatornya. Makanya aku selalu ngomong ke anakku tuh, jangan kamu mentang-mentang kamu tahu papahmu gini, kamu mukul orang. Jangan. Tapi kalau anakku dipukul duluan, aku akan tanya penyebabnya apa. Karena nggak mungkin tiba-tiba dipukul. Ya. ya. Kan ada tuh orang tua yang kalau anaknya dipukul duluan dia tuh langsung Ya. heboh gitu. Nggak, aku nggak gitu Nggak dulu. akan gitu ya. Aku cuma tanya, kemarin dia punya jam smartwatch Aimo kan. Datang-datang pecah, terus siapa yang mecahin? Temen Pak, kesenggol. Kau bilang sama dia, suruh dia minta maaf daripada aku nyamperin bapaknya. Oke Pak, besok tak samperin. Besok datang. Udah minta maaf dia. Udah minta maaf, aman. Ya udah. Ganti. Ngeri Enggak, memang. biasa Oh, aja. hanya minta maaf aja. Iya, jadi kita memang gimana ya? Ya tahu sama tahu. Kecuali kalau berantem, bullying, kalau anakku yang mulai, aku pasti akan gebukin anakku Akan dulu baru parah, aku minta iya. maaf. Berarti di anaknya ini sama seperti di zaman bapak kita dulu. Iya. Melapor ke orang tua tuh bukan jalan keluar, malah jadi makin kena susun rapi. Iya. Betul. Kalau melapor ke orang tua. Kecuali kalau dipukul duluan. Kalau dipukul, aku tanya, kau dipukul kenapa? Ini kenapa kau berdarah? Siapa yang mukul?
dia saya ditendang Pak, yang adik kedua kan, anak kedua. Aku ditendang. Kok bisa ditendang? Dia yang mulai ngejek. Wah, nggak boleh gitu. Jadi cadel. Terus dia cek sama anakku, wah ngawur kamu, nggak boleh itu. Tanya Bu Guru. Yang mulai siapa? Anaknya Bapak. Oh, tapi dia berdarah. Tapi habis berdarah ya udah, santai aja. Kami yang panik. Ya, aku biasa aja. Tapi Kalau dia misalkan anakmu korban bullying. ya enggak, ya korban dipukul atau mungkin gitu, apa? Nyuruh balas Misalkan nggak? anaknya disuruh minta maaf, nggak mau minta maaf. Anaknya, ya aku pukulin bapaknya lah. Anaknya nggak suruh balas? Apa? Anaknya suruh balas nggak? Enggak, anakku aja aku pukulin bapaknya, bukan anakku lah. Oh, kau, ini yang mukul kau, ya, buar. Impas ya Pak. Tapi Joni sih nggak ada. Ya, janganlah. Ya janganlah. Pelan aja ujungnya, koma. Tapi sejauh ini sih nggak ada. Ya. Sama bilang kayak gini tuh biar orang-orang tahu. Udah langsung pengumuman. Iya, pengumuman. Sih nggak ada. Ya, ya. Tapi Dok, gini, orang tua tuh kan emang karir. Ide, maksudnya sensemu buka usaha dan lain-lain dari mana? Ah, justru karena bapakku karyawan terus, makanya aku penasaran. Sama bisnis-bisnisan. Iya, benar. Oh. Ya, jadi si bapak ibuku tuh kan menjunjung tinggi karir pet. Ya. Jadi mereka nganggap ya kalau sekolah yang pinter, karir S1, karyawan, maka kamu jadi direktur beres. Ya, ya. Lama-lama kan kenapa nggak dilakuin dua-duanya? Kalau bisa dua-duanya. Aku punya privilege, aku udah kenal privilege dari semester 1 Pak ya. Karena aku mikir ke orang lain kos-kosannya datang. Jadi semester 1 kan mahasiswa nggak bawa motor. Udah dapat CBR 150 kan. Wah, berarti aku privilege nih gitu kan. Udah tahu. Ini CBR ini adalah Yang Thailand. bukan maksudnya Dari mana? Hadiah karena lulus, karena masuk 2 FK. Dapat CBR. Oh, dapat CBR Thailand. Yang CBU, pertama. ya. Yang CBU. Yang masih yang dikembari Minerva. Ya. Ya udahlah. Ya, terus setelah aku IP-nya straight 4, selama 4 semester, aku 4 itu dapat Yaris. Dapat mobil tuh. Dapat mobil. Jadi kan aku tuh nggak pernah cerita itu. Nah, terus kenapa kok bisa usaha jual gorengan? Itu tuh orang dengernya kan susah. Ya. Enggak, itu pure kapitalis sebenarnya. Jadi aku punya uang saku. Iya. Terus uang sakunya aku mikir, ternyata di FK tuh kantin cuma 2. Mikir nih otaknya di situ. Kantin cuma 2, bapak ibu karyawan, terus aku mikir dia nggak pernah mencoba usaha ya seumur hidupnya gitu kan. Aku kuliah, aku punya uang saku. Orang-orang kelaparan pagi, kantin buka jam 8. Nah, di Jogja itu ada di Jalan Magelang, itu jual gorengan dari jam habis subuh. Ya. Saya jam 6. Aku bangun lebih pagi. Terus setelah bangun lebih pagi itu kulak di situ. Di Jalan Magelang. Kulak di Jalan Magelang, yang kulakuin pertama adalah aku ngejual gorengan itu tiap pagi. Setiap pagi sebelum kuliah Iya, jual gorengan. Berarti nyambung dia. Nyambung duit. Padahal orang Iya, nyambung orang jualan gorengan itu kan. Padahal reseller gorengan. Reseller gorengan. Dia nggak masak, dia nggak apa. Enggak, Bu, tak beli. Dan sini. itu bertahan sampai 3 bulan apa ya? Padahal Jualannya mahasiswa itu ke sana kalau ada acara seminar dia atau beli aku gorengannya. mikirnya cuman karena wah, orang ini kok kelaparan FK kan, dan itu kayak naluri. Ini orang kelaparan apapun dimakan. Ya. Ya kan? Nggak ada orang yang jual makanan di dalam. Nggak bisa milih. Terus aku lihat kantin jauh, buka jam 8. Ah, berarti aku bangun lebih pagi, kulak APR 500.000, satu biji itu cuma 500 sampai 250. Dapat banyak, ku jual. Udah cuma dipajang di datang awal sampai akhirnya Tirta weh, Udi. Panggilan Udi. Weh, gorengan syarat. Laku. Ya udah. Itu pure kapitalis. Gokil. Jadi jangan dipikir jual gorengan itu Karena susah. Bikin susah enggak, itu tuh cuan gede banget itu. Dapat apa? Pokoknya dari jual gorengan itu aku bisa jadi kulak power balance 500 biji. Uang dari laba gorengan ku jualin power balance. Power balance gelang. Gelang. Iya. Dari power balance. Dan aku sudah tahu sampel dulu uang pertamanya dari gorengan ku beliin power balance di Planet Surf. Oke. Sama Point Break itu 400.000. Gak ada bedanya nyok. Dan itu kan lagi viral karena Kobe Bryant juara tuh. Ya. Kok gak ada bedanya? Ah, carilah di Kaskus. Ada yang mirip. Ah, udahlah sisanya ilmu ludah aja. Sales, nih berarti seimbang. Beli dong mahasiswa FK. FK ya? FK. Masuknya susah Semester ya? 2, susah. Masuk- Masuk FK susah, percaya Hoodie, beli power balance. Beli coy. Itu jadi apa? Jadi ninja.
Jadi kijang. Ninja. Jadi motor ninja. Ninja RR. Ya, jadi sama beberapa koleksi sepatu Macbeth, karena aku Macbeth edik. Iya, zaman dulu. Belinya naik di Macbeth. Stigmata Bandung. Oh, Dulu Macbeth, di dekat Macbeth. di dekat itu ada Stigmata, di dekat Unpar tuh aku beli di situ, kirim ke Jogja Stigmata, Elite Premium. Harganya masih 585.000. Iya. Sekarang Nah, terus sekarang dari udah mahal. Power Balance, aku udah lihat nih semester 2 akhir, berarti 2010 Iya, 2010. bulan Agustus gitu, tren udah mulai hilang. Ku cari lagi di Kaskus, jam monol naik daun tuh. Jam monol itu jam cewek tapi bulat-bulat. Iya. Cil oren, warna-warni. Iya, yang warna-warni. kayak Swatch. Ya, kayak gini. Kayak Swatch. Ini nggak tahu ori KW-nya. Iya. Ku beli lah 500, aku jual di dalam FK. Aku pinjem mobil temanku, namanya Sugisindo. Thank you. Instagramnya masih aktif. Ku pinjem tuh Karimun merah, aku jual di dalam FK. Dilarang sama satpam. Ku jual di depan FK kan boleh. Ya, sama aja ya Ya, sebenarnya. tapi kan nggak di dalam kampus. Betul, tidak. Laku di situ. Laku. Udah deh, jadi gede. Terus beli sepatu, cuci sepatu. Habit bisnis itulah yang akhirnya ada terus. Nah, jadinya. akhirnya kan karena hidupnya banyak, aku dapat uang saku, income-ku jadi double. Ya. Dapat uang Orang saku. tua tahu nih? Orang tua taunya pas aku bangkrut. Gara-gara? Bertaruh jual sepatu banyak banget. Jadi karena aku suka sepatu, dapat nih. Oh, salah, jual BlackBerry dulu. BlackBerry. Jual BlackBerry 2011. Udah main ke elektronik Udah nih main ya. elektronik. Nah, aku Makin besar dari Bentar, gorengan ini ke BlackBerry. Modalnya makin gede deh. Iya, itu aku Dari masih gorengan ke sombong, BlackBerry. masih sombong. Aku IPK masih 4 itu, straight. 1, 2, 3, 4. Ya, itu masih 4. Aku IPK 3,6 tuh baru semester iya betul, masih 4. Turun di semester 5, ya ini pas remuk. Pas BlackBerry itu aku kenal Yakobus Alvin. Ya, Yakobus Alvin. Itu temanku sekarang dia spesialis THT lagi pendidikan. Dia nawarin aku Telinga, hidung. Tenggorokan dong. Oh, Iya. kirain mau Dia nawarin patah, aku deh, Mas. yuk jual BlackBerry, kau suka dagang kan? Nah, aku kulak 3 itu, Onyx, Bolt, Javelin. sama Javelin. Javelin. Sama satunya Gemini. Gemini. Itu saat itu nggak ada garansi tam. Iya. Kita tuh, non sewu ya teman-teman, kita itu pakai hotgun ngeplastikin sendiri, terus ini diketik garansinya. Nomornya tuh kita tulis asal. Jadi kalau kalian klaim garansi yang dulu itu nggak bisa dihubungi nomornya. Maaf. Itu kan udah cenderung nyeleweng dong berarti Ya sebenarnya. tapi kan full box, BM aja. Bandel. Bangkrutnya di mana pada Nah, saat itu? saat itu Berdasarkan peraturan itu enggak, pada itu masa itu mungkin. terus itu BlackBerry apa yang bikin laku bangkrut? kenceng tuh, Oh, laku kenceng, laku keras. BlackBerry laku keras. FK ya. Nah, saat itu sudah tahu tuh ada Renan Store, PS Store, Untung Store. Terkenal kan sekarang mereka tiga, mereka bertiga. Nah, aku saat itu bosen. Temanku si Yakobus Alvin akhirnya malah jual suplemen fitness karena kita bosen apa? Bosen ngehotganin, coy. Ya, ya, Jadi ya, setiap ya, ya. BlackBerry datang 100 tuh kita ngehotganin sendiri. Kenapa nggak bayar orang sih? Karyawan. Ya ngapain? Labanya dipakai sendiri lah, Bang. Baik. Betul. Oke. Kalau mau jadi Cina totalitas lah. Oke ya. Nah saat itu udah laba, wah dapat laba nih, 3 digit tuh 100-an. Terus kita bingung nih, net profit ke 100 mau dibuat apa? Dengan tololnya aku bilang, jual sepatu lah kan hobiku koleksi sepatu. Nah bedanya di sini, zaman dulu kan kita memilih apa yang kita suka, bukan yang customer suka. Ya. Nah, aku memilih sepatu yang aku suka, nggak laku bang. Iya, selera orang beda-beda. Beda-beda, nggak laku, habis, dead stock, cash flow nggak jalan, tagihan banyak. Tagihan kos-kosan kan, dan kan semesteran, ya kan. Habis buat semester ada, ngaku lah ke orang tua, bangkrut tahu. Ya udah dimarahin, vakum. Tapi itu orang tua tahu jualan yang BlackBerry apa semua segala Nggak tahu. macam? Nggak tahu juga. nggak tahu karena ngelarang, pasti ngelarang. Berarti yang sepatu tuh all out kok ya, full-fullan tuh All di situ out. tuh ya? Jadi justru yang ngebuat aku bangkrut adalah hobiku. Iya. Ya itu sepatu itu suara-suara orang berdoa dari BlackBerry. Asem ini nggak bisa Sisanya, dihubungin iya. kalau Terus setan. itu sepatu akhirnya sisanya kemana? Hasil. Definisi Aku uang setan dimakan jin. Aku sale, Di-sell aja. Sale. Enggak itu takdir aja, namanya bisnis ada untung Loh ada rugi. iya benar. Iya. Mengaitkan deh itu. Enggak sih. Duit Nah, setan. akhirnya rugi ku sale. Nah disitulah mulai dapat sisa modal lah kan, dead stock. Kan rugi kan. Kepikiran di Kaskus lihat. Dilarang sama orang tua, jangan dagang. Yaris ditarik, dihukum. Kamu fokus kuliah aja udah. Nah, nggak usah kau. Di Yaris ditarik, Ya harus ditarik. CPR ditarik, tinggal Supra itu. Supra Repsol, ku foto masih ada Supra Repsolnya. Oke. Nah disitulah mulai kepikiran, ternyata cuci sepatu menguntungkan nih. Gitu, itu 2012. 12 di era itu lagi rame tuh. Cuci sepatu, karena saat itu kan sepatu koleksi lagi naik tuh, Macbeth, Vans gitu kan. Iya. Tapi orang mampunya beli bekas, tapi kotor.
Nah di Jakarta ada namanya jasa cuci Jason Mark di Kemang tuh cabangnya skematik. Di Jogja belum ada. Aku buatlah di kos. COD-nya di CK Isiro. Tahu tuh Hotel Isiro? Tahu. Nah aku COD di situ. Jadi gede. Jadi sekarang kayak sekarang. Tapi IP-nya jadi turun gara-gara kan kebagi dua. Jadi belajarku ya yang Sekenanya rumah, aja lah. Terus yang ininya yang penting dapat duit. Emang berapa IP tamatmu terakhir? Ya 38. 38 Tapi kan Dari bisa jadi juga. 4. 4 semester pertama 4 straight. Iya. Oh cicip dulu boleh, cicip dulu. Makan Apa, boleh. kayak, Allah udah matang lah itu. Udah kembang. Udah gede. Berarti udah kalau panasnya anget gini, panasnya awet, berarti masaknya jago ya? Yo, pakai wok. Oh gitu, ada istilah Pakai masak wok. panasnya awet. Mamaku hobi masak soalnya. Dia Dia masaknya pakai wok gitu. Enggak. Wok. Masih aman kan? Enggak jadi Marugame udon kan? Enggak gede-gede nih ya kan? Itu udon Mas, beda lagi. Iya, maksudnya sama. Piye. Mantap ya? Boleh. Iki api. Piye. Api. ini dijual paten sih bang. Sabar. Kalau ini dijual, dia keluar dari sini. Nggak jaga sini lagi. Jangan menghasut ya. Jangan. Tiba-tiba ntar di DM, ngapain sih kerja-kerja di Agaran? Sama aku aja. Masa? Kapitalis. Kita harus ingat dia ini murni kapitalis. Masa bodoh pertemanan kita. Iya. Tapi aku tuh punya inner circle. Jadi ini orang bertanya kan. Orang teman-temanku di Jogja, aku bisa sebut semua namanya, yang nemenin aku dari komunitas, kaya, jeblok, bangkrut, naik lagi sampai sekarang. Itu ada 15-an, 16-an orang. Ya tapi orang yang berteman kayak gitu dengan kamu adalah orang yang nggak boleh cepat sakit hati. Ya, omongannya yang cengak soalnya. Iya, ya udah, dia emang begitu ya udah, Dan biarin. seru-seruan, ketemunya pasti di situ, di coffee shop itu. Sekarang hobinya Kamu sama. kalau ada punya teman terlalu perasa gini, Nggak bisa. nggak kepake pasti. Nggak bisa. Pasti nggak bertahan lama kan? Nggak pakai. Nah sekarang kalau ditanya Dokter Tirta ini apa sekarang? Nih Pak. Ya kembali normal, aku ngurus klinik, terus aku juga kembali praktek. Kembali praktek. Ya aktif, STA, terus aku ngajar di ITB sebagai mentor S2. Iya. Terus aku juga ngurusin humasnya FK UGM, supervisi, terus tahun depan kayaknya mau ngambil spesialis. Spesial. Kenapa kembali lagi? Gabut. Gabut. Di fase kayak ini tuh kembali, aku nggak bisa fokus. Aku ngerasa kayak, mana sih? Yo. Ya dia merasa mungkin karena semuanya terlalu dijalanin secara bersama-sama. Jadi kayak ngerasanya tuh ada di satu titik, kok udah cukup nih alhamdulillah. Dan aku bukan tipikal yang pengen kayak Timothy Ronald, pengen menjadi Crazy Rich atau yang nggak kayak usah sebut nama kan Nggak bisa. usah sebut nama. ya kan dia kaya raya banget pak. Ya. Oh iya makanya betul. itu dia yang kaya. Betul dia kayak libur kerja gua kerja. Itu Kantor gua dia hidup. kaya menurut Soalnya kan aku menurut udah ketemu dia. Enggak, aku udah ketemu dia, memang kaya bang. Oh, iya. Iya. Nah makanya kan ditanya pengen jadi dia. Nah satu titik, wah orang ini kaya tapi ternyata hidupnya memang benar buat kerja. Saksi aku 17 jam sehari. Nah, Sejenis Hotman Paris lah, 4 pagi bangun jam 4 subuh. enggak, tapi dia ngeliatin laptop. Nah di situ aku, Iya dia kan beda memang. nah aku ngerasanya kayaknya aku kalau gini terus hidup sekali nggak happy. Oke. Nah aku udah bilang sama dia, aku memutuskan kembali ke praktisi, belajar lagi. Karena yang ini udah bisa jalan sendiri semua. Ya dan kembali lagi praktisi dan ya udah cukup gitu. Mobil toh ya nggak harus yang ini, harus itu aman. Yang penting bisa belajar lagi. Karena kalau belajar lagi tuh ngebuat sih kan aku tuh kelemahannya lebih ke narsistik ya. Aku tuh narsistik. Aku akuin aku punya narsistik. Dan narsistikku tuh nggak bisa hilang, tapi bisa terkontrol. Nah terkontrol itu gara-gara ketemu dosen-dosen atau guru-guru yang lebih hebat. Jadi cooling down, naik cooling down. Kamu langsung berasa cangkir kosong lagi tuh. Ya, jadi kalau ibarat ini full, dengan aku belajar lagi entah ketemu orang atau ngobrol, ini kurang terus. Kosong lagi. Makanya kalau di podcast YouTubeku aku sering ngobrol tuh sama orang yang larinya tuh lebih jago dari aku, fisiknya lebih jago atau dokter lebih pintar. Jadi biar kosong terus. Iya. Biasa kosong terus. Tapi ini yang mau tak tanyain, penasaran. Sambil dimakan, ini pertanyaannya agak panjang. Dulu kan kemunculan awal-awal Dokter Tirta ini, apa-apa dilawan, apa-apa di... Termasuk yang agak apa ya bilang Ya, agak rebel lah. rebel Kita bilang gitu. tuh. Tapi nggak dipungkiri ya, maksudnya jadi punya fame gitu. Iya, waktu itu nggak masalah juga. Cuman yang jadi pertanyaan aku adalah, ini tiba-tiba dia ada momen cooling down menjadi Tirta Cipeng Zen gitu. Ya, itu gara-gara apa sih gitu? Kok bisa ada dapat wahyu atau hidayah atau apa gitu kamu makanya jadi aku kalem, aku nggak mau jadi Cipeng yang dulu lagi. Di banyak podcast yang bilang, kalau aku yang dulu itu aku pengen tak gebukin, itu aku yang dulu tak tampolin gitu. Oh benar itu. Lah iya, kok bisa sampai merefleksikan diri begitu? Turning pointnya apa? Turning point-nya itu adalah ya ketika aku punya stress release yang namanya sepeda. Oh. Karena aku udah cerita di podcast sepeda jarak jauh. Cuman kalau detailing kayak gini,
Saat kita tuh bersepeda jarak jauh sendiri atau olahraga sendiri, ya olahraga sendiri. Itu mulai ngobrol sama diri sendiri. Ya, di situ. Itu mulai ngobrol. Jadi pernah nggak sih kamu pernah ngelakuin kesalahan, malu sama kesalahan itu, terus kayak tiba-tiba nggak ngapain, tiba-tiba keinget malu. Iya. Saat itu aku menyesalkan satu Canon effect, kenapa aku harus live. Dan saat kesalahan kedua, kalaupun aku live, kenapa aku sambil ngerokok dan nggak dicatat. Itu penyesalanku tuh. Mungkin kalau aku sambil live-nya tuh sopan santun, ngegas yeping ya sekarang, yeping, tapi nggak pakai kata-kata kotor dan tidak nantang dan aku pakai skrip, kayaknya akan lebih proper. Nah saat itu aku nyeselnya di situ doang. Itu di berapa kilometer tuh? Setelah berapa kilometer? Oh itu aku masih ingat di Kebun Karet di arah Banyumas ke... Berarti sudah berapa kilometer sepedahannya? 200? 200. 200 km. 200. Ya 200 memang kilometer. muncul-munculnya di Dan itu gabut, itu saksinya anakku. Jadi anakku tuh pada waktu itu Liverpool lagi juara dapat 2 piala. Aku ingat. Itu 2000. Yang klub berarti. Yang klub, yang nyaris quadruple. Ya. Aku goes tuh nekat, aku tiba-tiba goes Jakarta bilang. Anakku kaget, semua kaget, ngilang gitu aja. HP ku matiin, bener-bener HP ku matiin. Hujan deras di Jalan Dendels. Wih, Sampai Banyumas itu aku ketemu orang-orang yang nolong, cuman sendirinya tuh bener-bener pas sunyi. Jadi pas gelap, berasa tuh heningnya. Cilongok, daerahnya namanya Cilongok. Anda cari tuh tempat sepedaan Cilongok. Wah itu tanjakannya gradien 30, hujan deras Cilongok. Coba cek Cilongok. Jauh setelah Dendels. Jauh setelah Dendels, itu deket-deket Banyumas. Nah ini daerahnya kayak gini. Cakep tapi daerahnya. Emang cakep. Ini Cakep kalau buat- naik motor mas, Ya, kalau naik sepeda sebel. asli. Ini daerah-daerah yang kalau buat sepedaan ini nih, buat motoran asik. Enak. Sampai warga bilang, saya baru tahu ada sepedaan ke sini. Iya, saya juga bingung kenapa di area ini. Nah, di sini tuh kita akan bertempur ngapain ya aku dulu ya. Di situ mulai ngerasa kayaknya seandainya aku dulu nggak gitu, kayaknya nggak gini deh. Nah, cuman di situ what if yeping tapi tetap berubah, nggak Andaikan aja. mulai mendengarkan kata orang. Ya. Saat itu kan kelemahanku, aku nganggap aku paling benar, semua salah. Ya. Nah sekarang hanya terfokus di 2 hal. Apa yang aku kuasai aja ilmunya. Kalau aku nggak kuasai ilmunya, aku nggak mau ngomong. Even itu skincare, ya aku nggak mau ngomong. Jantung yang terlalu detail, aku nggak mau ngomong. Dulu kan semua babat tuh sikat. Jadinya ternyata orang tuh annoying. Walaupun kamu benar, orang ngerasa annoying. Jadi akhirnya di situ berkurang, dilampiasinya ke olahraga ultra, endurance. Ini kalau boleh jujur aja ya, aku sempat nggak tahu ngomong sama siapa. Aku bilang, Tirta ini kalau seandainya nyenggol aku sekali aja, aku ajak berantem langsung. Itu tahun 2020 kan? Di tahun kau ribut itulah. Iya. Aku pernah ada momen, kapan lah kau ada sikit aja aku muncul, kau kritik aku, ku jumpai, ku pukuli kau. Udah gitu aku. Makanya waktu kemarin tuh 2020 tuh, ini Tirta nih, kalau misalnya ketemu aku nih, aku minta suntik vitamin C nih. Aku ada, tapi ini dia momennya. Kau bakal bicara seperti itu karena aku nggak kenal orangnya. Ya. Betul. Begitu kenal orangnya, aku pertama kali jumpa dia ini di mana ya? Podcast di Pindes lah. Pas ku tengok gini. Oh, memang kayak gini kelakuan. Ini memang menyenangkan sih sebenarnya. Cuman pada saat itu, aku kan memang orangnya nggak bisa nengok orang. Apanya anak nih? Tingkah. Kapan lo kok ada masalah sama aku? Ku kejar, ku pukuli. Iya, aku udah kemarin gitu. kayak bos bola nyindir aja mau pukuli. Nggak usah itunya, nggak usah. Oh nggak usah. Tapi dok, maaf dok, terlepas dari itu semua, fame ini Mengganggumu. mengganggu apa tidak? Ganggu kalau aku. Ganggu. Ganggu, ya? Karena yang paling aku nggak suka tuh ada yang ngikutin aku lari sampai rumah. Astaga. Kepo aja dia, pengen tahu rumah dokter itu di Ngajak mana. foto, emang kan risih kali bang. Ya. Betul. Terus tapi sampai aku dapat point of view lain. Jadi point of view lain itu kalau nggak salah pas aku ngisi sesi di Masjid Prayan Wetan belakang anak muda. Dia bilang, ya udah resikomu bang. Kamu kalau dan anggap aja ini sebagai kelebihan karena ternyata omonganmu lebih didengar daripada dokter lain. Nah kalau misalkan nggak ada kita kan siapa lagi yang edukasi? Ini udah resikomu. Jadi kalau kamu nggak suka, ya udah ditolak halus saja. Jadi POV orang lain ini kadang masuk juga di, oh benar juga resiko ya. Iya. Soalnya kalau kau nggak mau kayak gini bang, nanti dokter lain yang ngomong, kau gimana Jo? Iya sih resiko sih. Nah, ya udah. Akhirnya tiap lari mau difoto, bentar bang lari bang, diikutin. Itu terjadi di Adi Sucipto. Jadi jalanan aku lari itu Bandara situ bandara. deket situ, aku lari sampai situ. Diikutin terus bang, kan risih kan. Mau ngapain? Foto. Bentar, saya tinggal sampai depan, tempo saya selesai. Oke bang, tungguin. Oh, itu sambil gini kan, bentar.
Ya benar. Nggak mau keganggu Ada strafanya. tuh. Dan strafanya nggak ganggu. Itu loh. Pas banget pas itu. Asli ya, pas sih face jadi keganggu. Yang tapi yang paling seru yang di GBK. Kalau yang di GBK itu mereka udah hafal jalurku. Nungguin. Oh, udah tahu checkpoint berarti. Nah, begitu selesai. Udah selesai, Dok. Ngambil nafas. Oke, ditungguin. Udah, Dok. Ya. Oke, dah foto. Jadi akhirnya POV itu. Jadi dulu aku fame itu nganggap tapi itu rata risiko. Karena kan aku yang suka yapping. Ya. Iya. Jadi Tapi memang harus ada prosesnya berarti ya. Iya, Tapi proses. waktu dulu awal-awal muncul banyak nggak rekan sejawat yang mengeluhkan? eh, Yang dulu pertama-tama muncul, semua di lawan-lawan itu semua sejawat bilang menciderai image dokter. Ya. Ya makanya sekarang tapi juga kamu bodo amat pada masa dulu, itu. pada masa itu Sekarang mending berkolaborasi. Jadi kalau nggak tahu aku tanya mereka. Karena betul, gara-gara itu memang aku awal-awal. Aku dalam hatiku, ini dokter ngomongin bola pula kau ya. Kau nggak di bidangmu, nggak usah kau sok tahu. Ada di gituku. Iya, pada saat. Tapi setelah aku tontonin, oh ngulik memang ini sama bola tahu. Jadi ada rasa, oh oke valid sih dia Enak. ngomong gitu. Jadi akhirnya tapi lebih kayak kalau kita udah nggak tahu kita ngomong. Ya. Terus kolaborasi ternyata mereka butuh bantuan juga. Dan aku senangnya tuh image. Kan dulu aku rebel banget tuh. Jadi kalau praktek ya udah kalau kau nggak suka Covid, kamu dokter tuh covid banget kalau image-nya. lebih parah ya. Kalau kau nggak suka dokter tato ya udah. Sekarang kan balik. Setiap aku konten medsos bisa kau hitung jari tuh kalau aku edukasi kesehatan pasti pakai lengan panjang. Ini lengan panjang. Karena aku Ini gak ada yang mengedukasi tapi dari tadi cuma karena anakku tuh ternyata mulai Nonton. bantah. Ini kenapa aku mulai ngatur kata-kata. Anakku tuh bantah gini, Bang. Ente ada anak berapa? Itu satu. Cewek. Kami semua. Cowok. Dibantah gini. Papa, lagi gini, peraturanku tuh pokoknya dimakan siang semua harus datang. Oke. Dimakan meja makan. Meja makan. Papa meja makan atau ibu meja makan, anak harus ikut. Di situ Oke. ngobrol, bukan Maya. Lagi makan. Pah, ya. Kata guru ngaji kan kalau tato haram, nggak bisa wudhu. Terus papa tatoan. Ya kan udah berubah. Berarti Alfa besok kalau gede tatoan boleh? Aku sambil gini nih. Bener tuh. Saksinya ibunya. Dia bilang, mampu kan? Kamu Kalau sudah 17 yang itu, berarti lulus SMA Pak, boleh tatoan. Kalau sudah punya penghasilan sendiri, nah kalau punya 17 aku usaha punya penghasilan sendiri, wah pusing pula kan ini. udah terbiasa ditarget soalnya kan, takutnya achieve. Mances ini kalau achieve gimana nih? Takutnya achieve. Gimana? Takutnya achieve. Sementara bapaknya belum ikhlas ya kan? Iya, terus aku bingung deh. Terus aku mikir sambil makan tuh, makan beneran. Ini makan beneran. Itu nggak bohong. Akhirnya sampai ketika aku jawab gini, udah, ketika kau sudah tidak tinggal di sini lagi. Kalau kau udah tidak tinggal di sini, berarti keputusanmu sudah tidak aku ikut campur. Terserah kau mau ngapain, tapi kau tanggung jawab sama resiko. Oke? Loh, kok oke? Kok oke? Berarti ada dia aja sepersekian detik. Iya. Kok oke? Berarti kan ada harapan tamat SMA, kuliah dia udah aku nggak di rumah lagi nih. Ini keputusan dari tangan. Nah itu, tapi dari sini aku ngerasa, oh ternyata setiap keputusan yang aku ambil pas muda itu berpengaruh. Iya. Nah di situ aku curhat sama bapakku pertama. Piye toh Pak? Aku menghadapinya. Nah itu yang aku sambungin ke Pras kemarin kan. Tapi itu curhatnya beneran. Aku ke Solo, pas itu ada sesi bener-bener sabisik Sorogo Lawu. Terus aku mampir ke rumah orang tua, aku tanya sama bapakku, gimana kalau kayak gini? Ya itu kau. Waduh, dapat dua kan kau. Harus gimana? Dapat dua. Dulu bapaknya cuma Ya aku satu. bener, udah lah nggak usah kau ceramah karma. Ini gimana cara ngatasinya? Ya kamu terangin baik-baik, itu nggak boleh. Tapi dia udah terlanjur pengen, ya udah, itu yang kamu hadapi nanti pas gede. Itu sama papa ngadepi kamu, besok kau ngadepi itu besok. Diem aku di situ. Oh, di situ merenung. Oh, pantas papa dongkol. Iya. Iya. Gitu. Jadi dia gitu ngomong, kau setelah tidak tinggal di sini boleh kau tatuan. Oke, naruh sendok, packing baju. Ternyata diam-diam dia udah punya usaha di Nah, luar. itu yang Itu sih, tatoan. Yang iya. paling dia sakral tuh tato. Sampai hobinya pun sama. Hobi bola itu gara-gara seneng lihat aku main bola atau nonton bola. Hobi renang karena renang. Hobi lari, latihan fisik. Sampai akhirnya dia tuh nggak les matematika, nggak apa, hanya mau les Inggris sama renang sama bola tuh ya gara-gara habit kita main game bareng. Jadi titik tersakral nih menurutku buat para keluarga adalah titik makan. Jadi kalau makan itu jangan sendiri-sendiri Bang.
Iya. Jadi kalau keluarga makan, even bapak sibuk atau apa, lu di meja makan tuh harus bareng, biasain bareng, Ya, ya. biasain bareng gitu. Sama ibunya pun Gak usah bareng. terlalu lihat, lama ngeliat kesininya kan ada 4 Ya orang. bareng, Iya. biasain bareng. Ya, ya. Terlalu lama loh ngeliat kesininya. Kalau dia pengen bareng tapi susah. Nah, di titik soalnya itu tuh itu momen gak awkward ternyata. Ya, Jadi iya. jadi misal anak kecil tuh kalau disuruh, kamu di kelas ada apa? Dia nggak mau cerita gitu. Ternyata tapi kalau diajak makan bareng, sambil makan, Pak, tadi apa gini, baru mau cerita. Kita kesampingkan dulu lah ketika makan ngobrol itu tidak sopan ya gitu ya. Ya, tapi kalau demi ini Kesampingkan lah. aman. Ya dari situ kita mulai tahu problemnya temennya siapa. Ya, Aku sampai kepo temennya apa, anomali itu apa, gamenya apa, Tungtung sahur ya. Ya, Cappuccino apa gitu Iya ya. tuh hafal semua. Makanya sampai kartunnya ininya, nah sampai les futsalnya di mana, orang tua muridnya di mana tuh kita harus tahu semua. Ya, ya, ya. Nah kalau kita terlalu jauh, makan terbiasa sendiri, itu anak akan diem. Jadi kuncinya itu kalau mau komunikasi adalah meja makan. Aduh, aku beli meja makan lah aku. Enggak ada Nggak meja punya makan. makan. Enggak, ya kalau enggak di bawah meja Meja tamu. makan nggak ada. Tapi Yang penting makan bersama. Diambal juga makan nggak bareng, apa-apa. entah gimana pun. meja makan nggak ada, kolam renang ada tuh gimana sih Mas? Mantap, mantap. Oh dia, Kolam ikan dia mau makan bersama punya yang kolam kolam renang. renang itu. Floating dinner. Kau udah punya keluarga juga ya Bang? Punya. Kami udah semua. Tapi baru 10 bulan. Kami udah punya keluarga semua dan pernah berkeluarga. Cowok. Aku cewek. Cowok. Cowok. Ini cewek juga. Cewek. Kita Aku dua kok nggak cowok ditanya sama. sih? Aku ada juga loh. Lalu tersinggung. Enggak. Oh enggak dia Kalau salah. tersinggung kamu nggak akan jadi bintang tamu di sini. Dok. Teman Batak pertama Dokter Tirta siapa, Dok? Fakultas kedokteran mesti banyak. Yang pertama banget dong, yang pertama. Oh, pertama kecil. Videograferku namanya Daniel Manahar. Dia bukan orang Batak tapi dia lahir di Medan. Oke. Yang kedua Muhammad Winaryo, itu Itu Daniel Mahar tuh selalu contoh buruk kamu. yang kamu kedua bully Dewi terus itu. Wijaya. Jadi apa namanya? Apa namanya Paku Buana, orang yang lahir orang Puja Jawa. Kesuma. Puja Kesuma. Paku Buana. Dia punya kesuma. Dia punya Itu. kesuma. Ini. Tapi ternyata gaya habitnya Medan tuh ke aku jadi masuk. Oh, cocok. Karena orangnya selalu enak. Masuk. Jadi kayak masuknya tuh kayak gini. Kalau mau keras, ayo. Setiap kawan ayo. Kalau mau Ya. diduitin, ayo. Ayo. Iya. Jadi Fair aja. Fair aja di depan. Kau mau Fair aja. temenan ini mau duit atau mau apa? Terang-terangan aja terang-terangan gitu. Itu malah suka aku. Iya. Jadi gara-gara itu ke habit semua. Tapi kawan kuliah gitu sama kawan bisnis waktu di Jogja tuh nggak ada orang Batak. Enggak ada kayaknya. Kenapa harus Di UGM Bang, ada satu Daniel tapi diem bang, pendiam bang. Tapi Nggak kalau- ada. tapi Namanya kalau Daniel aku ya, juga. setiap jurusan di kampus itu ada orang-orang kayak gini. Aku juga punya kawan kampus yang dari semester 1, semester 2, semester jualan aja kerjanya. Iya, sumpah ada kawanku. Aku juga jual baju angkatan, jaket angkatan udah sering. Nah, juga. Nggak pernah nilep saya, laku terus saya. laku? Beli jaket angkatan. Bukan angkatan darat ya. Bukan angkatan darat. Angkatan kuliah. Tapi memang serunya tuh kalau sama orang Medan tuh lebih ke real. Ya. Keras, real. Ngomong Jadi, langsung, nggak suka di tersinggung. depan, Ya, ya. nggak suka di depan. Iya, Jadi- iya. Jadi kalau aku salah ngomong, dia langsung WA. Nggak suka kali ya gua omonganmu. Lain kali jangan gitu ya. Ya. Timur rata-rata Medan ya semua ya? Ya. Teman timur pertama tuh di Jogja semua. Tapi kalau yang Medan paling akrab malah di Susenker aku ketemunya. Ini ada pegawai Medan satu lagi datang. Namanya Fauzi, sama aja Puja Kusuma. Ini semua karyawanmu nih timmu orang Medan semua ya? Ada 9 orang yang 9 dari orang Medan. orang masih. Medan semua. Luar biasa. Nah, Puja Kusuma semua. Tapi Puja kalau yang asli Batak kayaknya malah teman dokter, tapi nggak begitu dekat. Sopo jenenge? Daniel juga, tapi aku lupa marganya. Jurusannya apa secara spesialis? Enggak tahu. Aku lupa spesialis apa anak apa ya. Ini spesialisme yang mau diambil nanti spesialis apa? Pengennya sport. Oh bukan tendangan bebas. Kita ini ya. Bentar, penasaran, ada spesialis sport. Ada kedokteran olahraga. Orang kumlot nggak terima ngobrol sama Jekin. Nah, itu kayak Diliatin tok. fisioterapi. Gitu-gitu. Beda lagi. Itu FIK. Oh beda. Itu lah. beda. Beda. Dan itu bukan dokter, bukan spesialis kedokteran bukan, itu berarti. jurusan beda, fisioterapi namanya. Ada. Ada paling dia sports injury. Sports injury. Ya. Enggak, ini ngawur nih. Beda lagi. SPKO, kedokteran olahraga, kayak dokter Dika, dokter SPK. Mario. Oh iya iya. Berarti iya. dia ngawur. Itu bener. Enggak, sports and knee injury. Ya tuh subspesialis, Bang. Nah, itu subspesialis. Subspesialis. Bukan ngarang Oh, berarti. benar. Orang Nah, ada cita-citaku yang terakhir tuh, jadi yang ngingetin tuh justru teman-teman. Iyalah, karena kan brandinganmu sekarang olahraga, semua segala macam. Bahkan orang jadi lebih, oh iya, dia olahraganya oke, spesialisnya juga olahraga. Orang jauh lebih percaya. Iya. Lebih ke lebih nyambung. kayak temenku tuh berhasil tembus Chelsea, Bang.
Oh Gara-gara? iya. Tim olahraganya tembus. olahraganya. Ada satu seniorku tuh tembus jadi staf olahraga. ini pengen- Chelsea. Jadi arahnya Kau mau ke sana pengen gitu MU. juga. Liverpool dia Liverpool. Nah, aku mikir dengan habit seperti ini dan aku udah tanggung SIP aktif, why not lah. Siapa tahu kalau aku spesialis tiba-tiba aku kerja buat tim bola. Oke, misalnya yang Ini kita berwhat if berwajib aja ya. nih. Misalnya di Everton. Nah, di email Kalau yang Everton nawarin. gampang deh. Misalkan datang nih akhirnya, jadi tim tapi di tim medisnya Manchester United. Misal. Gak apa-apa kerja di Inggris. Oke, nggak apa-apa ya. Hilang itu, hilanglah rivalitas itu. Rivalitas Tapi ingat kan kalau ada ada yang uang. Iya. Ingat kata-kata. Nah ini kan ajaran Puja Kusuma. Idealis tuh keluarin bos. Ya, idealis tuh susah tahu makan di sini. Aku yang diceramain. Idealis boleh kalau udah kaya. Iya, sama saya kita kan masih butuh-butuh nih. Nah, kalau ternyata karir itu yang nawarin Manchester United, oke lah. jadi sibuk kan karena pemain MU sering cedera. Jadi capek. Capek kan. Oh ya juga ya. Malah nanti saya sebut lah ngegolin. Capek mulu. Ya, tapi Nah, kalau kalau kerja di dengan- Manchester lumayan ya. Dengan otak-otak ini pasti sambil dicari mana nih peluang-peluang biar bisa ke Liverpool. Pasti Iya. dicari kalau ya. Tapi tuh ternyata orang-orang sana tuh ternyata percaya loh sama dokter-dokter Asia. Makanya aku gitu. mikir ini cita-citanya masih bisa terjadi bukan sekedar mimpi. Masih mungkin Karena banget dokter- ya. Buka loker, Arsenal aja buka loker. Oh, dokter kalangan Asia tuh mungkin grade-nya masih Betul. Dicari. Beneran bukan karena gaji ya, karena mereka karena- jam terbang. Betul. Jadi aku ngerasa kayaknya nih kalau ditekunin masih dapat dan aku tuh spesialis tuh maksimal 35 atau 38 loh dan aku masih 34. Iya. Kan punya sekali one shot nih. Ya oke lah. karena mungkin dokter-dokter di Asia case-nya masih sangat rumit. Pasien-pasiennya jenis-jenis penyakitnya. Kalau di sana udah itu oke aja. semua. Iya, kalaupun nggak tim luar lah, kalaupun nggak tim luar tuh pengen ngerasain, jadi sport medicine tim olahraga, timnas atau apa tuh kayak apa, pengen ngerasain. Atau sana dokter ke Inggris sampai sana buka cuci sepatu bola pemain. Oh itu ide bagus tuh ya. Jangan, mending jual BlackBerry di luar pintu stadion. Itu ide bagus itu Bang. Fancare wah mantep mendunia bro. Di Liverpool ya. Di Liverpool nyuci sepatu salah kok Bin Bang. Berapa IP kamu? Wah aku pakai 3. 4 tahun aku. 3, aku pernah 4. Kamu lulus berarti? Lulus aku alhamdulillah. Dokter, setiap orang tuh punya journey-nya masing-masing. Wah, ini ada kesempatanmu makan panjang nih. Makan panjang nih. Menurutku, untuk kenal sama Dokter Tirta itu nggak bisa cuma lihat sosial media, harus ketemu. Jadi kita tahu bahwa kayak apa seorang Dokter Tirta. Semangat. Nggak usah, nggak ada di sini memang. Dia lihat bis yang mana ini Nggak ada, nggak ada. Lahir di Solo, jadi anak di keluarga privilege gitu, terus karirnya bagus, punya fame, sekarang punya pundi-pundi uang yang banyak. Amin. Dan sekarang kau tuh termasuk yang menurutku banyak dicintai orang. Apa prinsip seorang Dokter Tirta yang dokter pegang sampai detik ini? Oh prinsipnya berubah-ubah tapi Bang. Yang Prinsip saat ini, paling matang lah. paling Sekarang kan udah matang paling saat matang ini. nih. Sekarang nih? Ini paling matang nih kan. Belajar tuh bisa dari mana aja Tante. Oke. Jadi kalau misalkan kalian punya duit, ya belajarnya bisa dari kampus formal. Nah kalau udah dibiayai orang tua jangan disia-siain. Kalau kalian mau nyanyain, setidaknya kamu tanggung jawab memberikan karir yang jelas gitu. Sudah susah payah lulusnya lama atau keluar tapi karirnya nggak jelas ya percuma. Nah terus yang kedua belajar juga bisa dari ngobrol. Non formal. Non formal, ngobrol sama orang, pengalaman orang, les, kursus tuh boleh. Yang kesalahan orang tuh adalah dia ngerasa sudah lulus, dapat gelar dokter atau spesialis atau dia sarjana, dia nggak mau belajar. Jadi dia ngerasa nggak mau belajar, akhirnya kebantai sama generasi di bawah. Nah apa yang membuat aku kayak gini tuh karena hal sepele aku mau belajar dari netizen saat itu. Jadi aku shout-outnya sama netizen di Twitter. Jadi netizen di Twitter itu kan Udah Liga Championnya itu. ya, satu haters tuh biasa ya. Tapi mereka tuh nge-hate speech aku dengan topik yang sama. Topiknya sama terus. Lama-lama kan kita sepeda, bener nggak ya? Oh ternyata bener. Terus feedback, tanya teman terdekat di Jogja, bener. Barulah kita berubah. Jadi berubah tuh masih bisa. Karakter development tuh masih bisa. Asal kamu mau dengerin orang. Mau membuka diri. Iya, membuka diri. Nah tapi kalau soal bola Liverpool, ini bener. Kalau soal bola Liverpool, kesehatan, sulit itu aku kalau membuka diri. Oke, kalau itu untuk hal itu ya. Untuk hal itu nggak boleh. Ya kalau yang lain-lain kayak contoh kesehatan tapi yang lari kan olahraga kan pasti baik lebih jago. Aku dengerin. Oke. Liverpool dan ilmu kesehatan yang aku pegang yang aku pelajari DFK. Itu nggak bisa. Ya kayak contoh masuk angin tuh santet, aku nggak mungkin.
Masuk angin tuh dikerok. Itu masih ada jurnalnya ternyata. Oh, masih ada. Oh, itu masih ada juga. Itu kan ini sumpah nih, ini menarik nih. Jadi masuk angin itu kan memang ditentang sama banyak dokter-dokter yang saklek ya. Karena nggak ada dipelajarin. Iya. Tapi kita mengenalnya itu common cold. Kalau di bahasa medis, demam. Iya. Masuk angin tuh kalau kita lihat gejalanya itu mirip pegel linu, infeksi pegel otot. Ya. Nah, ternyata kalau kita kaitin kerokan, kalau dengan alat yang khusus, itu ternyata bermanfaat kayak masas. Iya. Jadi membuat relaksasi Dengan di otot. tekanan Iya. tertentu. Iya. Tapi yang membuat itu bermasalah adalah ketika Anda pakai koin logam lecet. Berdarah sampai Nah, merah-merah. lecet-lecetnya ini yang menyebabkan infeksi sekunder, jadinya malah parut. Jadi kerokan itu menurutku nggak masalah asal tidak Alatnya bener. alatnya bener. Kalau di kop Sama aja itu sistemnya bekam kan. Iya. Itu sama aja kayak kerokan, Menimbulkan luka baru. merelaksasi. Jadi kan Relaksasi gini. otot. Nih teori ya, kan bola kan. Iya. Kalau lu main bola kan kayak tegang. betul. Nah, terus kalau ada sport massage, tegangnya ini kayak dirilis. Betul. Nah, si bekam ini tuh membuat rilis tegang otot itu. Dan itu sebenarnya nggak ada masalah. enggak. Karena aku tuh betul lah, kan kita terasa kayak pegel, aduh gak enak badan ini semua. Aku tuh kalau biasa sebulan sekali, ku bekam tuh. Nah, setelah selesai dicabutin bekam, itu kayak relax aja otot Iya. di badan Nih, itu. Relaksasi puasa nih. otot. Waktu puasa aku kan pindes. Hah. Puasa sahur kan. Itu duduk kebalik kan. Hah. Terus ini kan sakit palaku kan. Hah. Dia bintang tamunya. Dia bilang gini. Kok sakit ya? Ya. Oh itu ada ini nih. Kok besok pijit aja? Yang aku pijit di sini. Heeh. Besoknya hilang. Krimbat, kusul krimbat. Kerimbat, pijit katanya. Oh gitu. Iya, jadi nih teorinya nih. Nih yang sepak bola aja kan atletisnya. Iya. Jadi kalau otot manusia itu tergabung semua lapisan itu jadi satu semua, Bang. Fascia namanya. Kalau misalkan ente nih, misalkan nyetir lama, berarti otot bahu tegang dia. Tegang. Makanya pegel dia. Iya. Makanya kalau Bang Oki ngerasa, kok aku pegel banget ya? Pasti satu, banyak kerjaan. Karena otot back itu menahan postur terus gini loh. Kerja, berdiri, duduk, Ya, ya. syuting. Itu kalau dibekam, dimasas, dikerokan, lega dia, tidurnya nyenyak. Iya. Kalau bukan dikerok, dipijit pakai tangan tapi sampai merah-merah. Nah, itu kalau Emang badan kitanya yang lagi lemah atau? enggak, kalau sampai merah tuh memang berarti rilisnya banyak, cuman nggak boleh terlalu neken. Makanya kan dibilang tekniknya refleksi ada. Kalau dia terlalu neken malah tambah cedera, Bang. Iya, Terus iya, kenapa kok kerimbat? Ini di sini juga ada ototnya, kepala tuh. Kadang kalau kita tuh terlalu tegang, apalagi lihat handphone sama ini layar kan kita fokus. Begitu dirilis, tidur itu. Gitu, itu yang menurutku orang tuh masih percaya, wah mitos fakta, Tirta menolak. Nah, sejak saat itu kalau aku ketemu pasien puskesmas, aku bukan tipikal dokter yang kayak saklek jangan kerokan, aku mendukung. Asal itu tidak lecet. Nah, mungkin itu yang membuat para publik tuh masih seneng karena aku nggak mau hitam dan putih. Soalnya kalau hitam dan putih, kasihan yang di desa, Bang. Ya. Benar. Iya. Aksesnya terhadap medis kan nggak segampang itu. Iya. Jadi nggak apa-apa. Malah aku mendukung, asalkan jangan terlalu keras. Kan ada tuh yang sudah Malah jadi sakit. Nah, Itu yang nggak boleh. kan banyak tuh atlet yang dibekam. Itu Ya, boleh. Boleh. Bener. Ente harusnya tuh syuting gini nih capek, Bung. Ya, aku tuh paling sedikit sebulan sekali harus pijit. Dia sibuk kali emang. Ini kemarin syuting film, selesai syuting film lagi. Insan Libur sinema. syuting film, dia syuting ini. Banyak kali ya. Banyak dia. Loh, kau aja jual BlackBerry kuliah. Ya aku gini ku ambilin aja semua. Bukan dalam masih, Sam? Apa? Masih. Bikin film Masih, tapi nggak sesering dia. Sekali 2 tahun. Ya kan dia, sekali ya kan 3 dia tahun. main film. Ya kan aku main, bukan direct. Belum ditutup ini. Oh iya. Ya udah dok, terima kasih banyak. Terima ya. kasih banyak. Ya, Terima kasih banyak teman-teman yang udah. Udah. Ini isinya daging semua. Keren. Daging semua. Keren. Sedia simvastatin ya kolesterol nanti kalau Keren. tidur nih, Pak. Gila. Ini sekarang udah jadi podcast kesehatan. Keren. Keren. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton. Kita ketemu lagi di Bye. episode selanjutnya. Ade abang. Abang. Bye. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apa ini? Apalah ini?